jika Jaiden sedang bermain dengan Lisa dan membayangkan Jeannie di tempat lain. Jeannie baru saja tiba di kantornya saat waktu menunjukkan jam 9 malam. Di dalam kesepian itu, Jeannie terus mengelus perutnya sendiri. Meletakkan koper di pinggir ranjang lalu berbaring di sana untuk menghilangkan lelah yang begitu menyiksa. Lamunan Jeannie pecah saat mendengar suara ponselnya berdering. Ada panggilan masuk dari sang ayah. "Dek." Entah kenapa Jeannie merasa sangat terkejut, rasanya begitu takut untuk menjawab panggilan telepon dari Papa Jonathan. Karena Jeannie tahu, ayahnya tersebut pasti merasa sangat kecewa padanya. Tapi Jeannie tidak punya pilihan lain selain mengangkat panggilan telepon itu. "Halo, Pak," jawab Jeannie. Dia juga bangun dari tidurnya dan pilih untuk duduk di atas ranjang tersebut. "Apa kamu masih bersama dengan Jaiden?" tanya Papa Joe dengan suaranya yang masih saja terdengar dingin. Biasanya suara Papa Joe memang seperti ini, tapi entah kenapa malam ini rasanya lain. Jadi semakin dingin bagi Jeannie. "Tidak, Pak, aku sudah berada di kantor," jawab Jeannie lirih. Dia berulang kali mengedipkan matanya, seolah menahan air mata yang hendak jatuh. Jeannie juga tidak tahu, kenapa tiba-tiba rasa sedih ini menghampiri dia, apalagi ketika mendengar sang ayah yang mempertanyakan tentang keadaannya, rasanya kesedihan itu makin memeluknya erat. "Maafkan Papa Jin," kata Papa Joe kemudian. Sebuah kalimat yang akhirnya tak mampu membendung air mata itu lagi. Jeannie akhirnya menangis, tapi sekuat tenaga dia tahan agar tangisnya tidak pecah. Jeannie menggigit bibir bawahnya sendiri dengan kuat. "Tidak, Pak, Papa tidak salah. Akulah yang salah," balas Jeannie dengan cepat. Dan mendengar anaknya kembali menangis di ujung sana, Papa Joe pun membuang nafasnya dengan kasar. Dadanya juga sesak sekali, tidak menyangka bahwa hidup ini akan jadi begitu rumit. "Jadi apa rencanamu selanjutnya?" tanya Papa Joe kemudian, coba untuk mengalihkan kesedihan sang anak dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimanapun mereka tetap harus melanjutkan hidup, meski dengan membawa luka seumur hidup. "Aku akan pergi ke luar kota, Pak. Aku akan berada di sana sampai melahirkan nanti," jawab Jeannie. Sebenarnya dia ingin pergi lebih jauh dari ini, tapi mau bagaimana lagi dia tidak punya cukup uang untuk melakukan itu. Apalagi setelah membayar semua hutang kepada Jaiden, Jeannie tahu kini keuangan keluarga mereka hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. "Baiklah, Mama Denisa akan menemani kamu di sana." "Tidak, Pak, Mama Denisa harus tetap berada di sini karena Mama yang mengurus semua keperluan adik-adikku." "Aku bisa sendiri, Pak, aku juga butuh waktu untuk sendiri," balas Jeannie dengan cepat. "Ya sudah, tentang perusahaan tidak perlu kamu cemaskan lagi. Papa yang akan berkomunikasi dengan Tuan Keanu." "Iya, Pak," jawab Jeannie patuh. Setelah panggilan telepon itu terputus, Jeannie pun mulai melakukan pemesanan tiket. Dia akan pergi ke salah satu kota yang tak akan dia sebutkan apa namanya. Jeannie bahkan tidak ingin kedua orang tuanya tahu. Jeannie akan benar-benar menuruti permintaan terakhir Jaiden, untuk pergi jauh dan tak lagi menunjukkan wajah di keluarga Hutomo. Malam yang panjang itu pun akhirnya bergulir, hingga akhirnya pagi pun nyaris menjelang. Di apartemen Jaiden, pria itu masih juga belum memejamkan mata sejak semalam, sementara kini waktu sudah menunjukkan jam 4 dini hari. Jaiden terduduk di sofa dan terus menatap ke arah ranjang, melihat sang kekasih yang masih tertidur pulas setelah pergul 4-an semalam. Namun dari peni 4 tuan itu Jaiden akhirnya menyadari satu hal, bahwa Lisa tidak seperti Jeannie. Jaiden terus berpikir apa ekspektasinya yang terlalu berlebihan, karena merasa Jeannie lebih nikah 4T daripada sang kekasih.
Jaiden bahkan hanya sekali meni 3 entuh. Lisa, lalu tak ada G4 irah lagi, sementara bersama Jeannie dia selalu ingin mengulangi dan mengulanginya lagi. Ada rasa yang berbeda dan terasa begitu jelas. Hati kecil Jaiden berbisik bahwa dia bukanlah yang pertama untuk Lisa. Pemikiran yang begitu mengganggu otaknya. Jaiden masih terus duduk di sana sampai jam 5 pagi. Lisa yang terbangun mulai meraba-raba seisi ranjang, namun tidak menemukan Jaiden dimanapun. Jadi dengan cepat Lisa membuka kedua matanya. "Jay," panggil Lisa, dan sangat terkejut ketika melihat sang kekasih justru terduduk di sofa. "Astaga! Kamu membuatku terkejut, Jay. Apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Lisa, namun belum sempat Jaiden menjawab, Lisa sudah lebih dulu tersipu malu sendiri, karena ingat tentang semalam. Karena akhirnya dia merasakan kegagahan Jaiden. Wajah Lisa yang terkejut kini berubah jadi tersipu malu, dia bahkan menggigit B1 bir bawahnya coba mengnoda lagi. Tanpa setiga helai benang pun, Lisa lantas turun dari atas ranjang tersebut. Berjalan dengan anggunnya menghampiri Jaiden di sofa, lalu duduk tepat di Et4 SP4 engkuan Jaiden. "Semalam nikem 4T sekali, apa kamu ingin mengulanginya lagi?" tanya Lisa dengan suara yang mendayu merdu. Namun Jaiden justru tersentak hatinya, karena semakin merasa dia telah salah menilai. Jeannie yang selalu dia teriaki sebagai wanita jalang, tapi Jeannie tak semurahan ini padanya. Jeannie bahkan selalu mer 1 enti tiap kali dia sentuh. Sementara Lisa terus mendesak dan tak pernah sekalipun merasa sakit. "Aku harus pergi ke kantor," kata Jaiden yang kini suaranya terdengar dingin. Lisa bahkan sampai terkejut saat mendengar nada bicara itu. Mulai bertanya-tanya kenapa Jaiden jadi berubah sedingin ini setelah peni-4-an mereka, harusnya mereka jadi semakin erat. Harusnya hari-hari yang dilalui saat tengah malam ini akan jadi semakin panas. Tapi kenapa seperti ini? Jaiden bahkan langsung bangkit dari duduknya hingga membuat Lisa turun dari atas pangkuan. Di dalam kamar mandi sana, Jaiden pun menghubungi Juno, sang asisten pribadi. "Halo, Tuan. Juno, aku ingin kamu menyelidiki tentang Lisa," titah Jaiden. Lisa menatap heran pada sang kekasih yang pergi begitu saja. Jaiden bahkan terdengar menutup pintu cukup kuat. Membuatnya merasa tak nyaman. "Jaiden kenapa?" gumam Lisa, otaknya mulai berpikir menemukan jawaban. "Apa dia tahu bahwa dia bukan yang pertama untukku?" Gumamnya lagi seraya menggigit bibir bawahnya kuat, kecemasan mulai nampak jelas tergambar di raut wajahnya. Namun secepat kilat Lisa menggeleng, rasanya tidak mungkin Jaiden tahu. Pertama, Jaiden bukanlah pria brengsek yang suka mempermainkan wanita. Kedua, Jaiden pertama kali melakukannya dengan Jeannie. Wanita jalang itu jelas lebih nampak jelas jika jalangnya, dan sekarang mereka melakukannya. Jika perbandingannya adalah Jeannie, maka Lisa yakin, sangat yakin jika dia jauh lebih nikem 4T. Wajah yang cemas tadi kini jadi nampak lebih baik karena ingat Jeannie. Iya, tidak mungkin Jaiden tahu, mungkin dia merasa menyesal karena telah menodai aku. Lisa justru tertawa, merasa puas karena akhirnya bisa mendapat Jaiden seutuhnya. Mulai sekarang Jaiden tidak akan pernah bisa terlepas darinya. Masih belum menggunakan B4 Ju seperti itu, Lisa bukannya segera memakai B4 Ju-nya tapi malah kembali tidur di ranjang, lalu duduk dan menutupi sebagian tubuhnya menggunakan selimut. Bagian punggung tetap dia biarkan terenam muka. Lisa merasa belum puas 4S tentang semalam, dia ingin mengulanginya lagi pagi ini. Cukup lama menunggu akhirnya pintu kamar mandi pun terbuka. Lisa dengan segera memasang wajah dan posisi yang S3 sensual, yang bisa menolda kelelakian sang kekasih. "Jay, kamu sudah selesai?"
Aku dingin sekali, kata Lisa, seolah dia enggan mandi seperti Jaden, maunya hanya tidur saja. Namun mendengar dan melihat Lisa seperti itu, hati Jaden justru terasa sesak. Karena kemudian hatinya berbisik bahwa sikap Lisa lah yang menunjukkan bahwa dia wanita gampangan. Di antara mereka belum ada ikatan pernikahan, tapi Lisa sudah menyerahkan semuanya dengan gampang, bahkan kini Jaden tahu jika Lisa kembali menggodanya. Aku mau pergi ke kantor, banyak yang harus aku urus. Jika kamu masih ingin tidur, tidurlah, kata Jaden. Dia juga segera menuju lemari pakaian bukan berjalan mendekati ranjang. Lisa tak tinggal diam, dia langsung turun dan sedikit berlari menghampiri sang kekasih, tiba-tiba memeluk tubuh Jaden dari arah belakang. Memangnya ada urusan apa sih? Sepertinya tidak bisa ditunda, padahal aku masih ingin menghabiskan waktu bersamamu. Lebih baik kamu istirahat, nanti aku akan pulang lebih cepat, balas Jaden yang tak ingin ditahan-tahan seperti ini. Dan mendengar ucapan Jaden tersebut, Lisa dengan sangat terpaksa akhirnya melepaskan pelukan. Jaden juga langsung pergi begitu saja menuju ruang ganti, sedikitnya tidak menoleh ke belakang dan melihat Lisa. Bibir Lisa mengerucut dengan sangat jelas. Tentu saja dia merasa begitu kecewa apalagi sekarang dia masih panas ini mengulangi tentang semalam, darahnya masih terasa mendidih dia sungguh ingin disentuh lagi. Lebih baik aku pulang ke apartemen daripada menunggu sendirian di sini, gumam Lisa dengan kesal. Pada akhirnya dia pun menuju kamar mandi dan mengguyur tubuhnya sendiri. Selesai mandi Lisa sudah tidak melihat Jaden di dalam kamar itu. Lisa pun buru-buru kembali memakai bajunya. Lalu keluar dan mendengar suara dari arah dapur. Jay, lebih baik aku pulang saja. Aku juga merasa lelah, jadi tidak pergi ke kantor dulu, kata Lisa. Dia lihat Jaden menyiapkan sarapan untuk mereka. 2 potong sandwich sudah tersaji di atas meja. Jawab Jaden singkat. Ayo kita sarapan lebih dulu, ajaknya kemudian. Kamu ingin pulang sekarang atau nanti? Tanya Jaden. Jika sekarang maka akan sekalian dia antar pulang. Nanti saja, nanti aku akan mengemudi hati-hati, balas Lisa. Sekilas hubungan di antara mereka berdua lain-lain saja, Lisa mana sadar jika Jaden kini mulai memperhatikannya lekat, mulai menaruh curiga yang bahkan sangat berlebihan. Jam 7:15 Jaden pun pergi meninggalkan apartemen tersebut. Ketika pintu sudah tertutup, Lisa langsung membuang nafasnya dengan kasar. Meskipun dia dan Jaden sudah menyatu, tapi tetap saja Lisa merasa belum puas, masih ada rasa haus yang ingin dia tuntaskan. Duduk di sofa Lisa pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Dev, kamu di mana? Tanya Lisa. Seseorang yang dia hubungi adalah Devan. Seseorang yang selama ini selalu mampu memo 4 scan Lisa di atas R4 Jang. Astaga, jam berapa ini Sa? Pagi sekali kamu sudah menghubungi aku, jawab Devan dengan suara yang terdengar seperti bergumam. Nampak jelas jika pria itu baru saja bangun dari tidurnya. Ini sudah jam 7 pagi, kamu di mana? Aku akan datang ke tempatmu. Aku di apartemen. Tidak ada wanita kan di sana? Tidak, datanglah. Aku juga menginginkanmu. Lisa lantas tersenyum mendengar kalimat manis tersebut. Inilah yang paling dia suka dari Devan. Sebuah perhatian manis yang tidak pernah dia dapatkan dari Jaden. Tak lama kemudian, panggilan telepon itu pun terputus. Lisa dengan segera keluar dari apartemen sang kekasih. Lisa yang sangat bahagia tak bisa menutupi kebahagiaannya tersebut. Dia bahkan terus tersenyum sampai masuk ke dalam mobil. Lisa mana tahu jika sebenarnya Jaden pun masih berada di apartemen itu juga, diam-diam memperhatikan Lisa dari jauh.
Ketika mobil Lisa mulai melaju, Jaiden pun mengikuti di belakang. Jaiden sangat berharap bahwa semua tuduhannya terbesit di dalam benaknya adalah salah. Jaiden masih sangat berharap bahwa Lisa selama ini seperti apa yang dia lihat, gadis polos dengan kebaikan hati yang tak terbantahkan. Rasa takut dan rasa penasaran itulah yang akhirnya kini membuat Jaiden menyelidiki sendiri, meskipun sebenarnya Juno pun telah bergerak untuk mulai mencari informasi tentang sang kekasih. Dahi Jaiden mulai berkerut saat menyadari bahwa jalanan yang dilewati oleh sang kekasih bukanlah menuju apartemen Lisa, bukan pula menuju kediaman kedua orang tuanya, tapi entah kemana. Lisa mau kemana? Gumam Jaiden, jantungnya mulai berdegup tidak karuan, semakin takut jika dugaan yang sejak malam mengganggunya kini jadi kenyataan. Bahwa Lisa telah mengkhianati dia, bahwa Lisa sebenarnya telah memiliki hubungan intim dia pria lain, dan dia bukanlah yang pertama. Jantung Jaiden makin berdegup ketika melihat mobil sang kekasih memasuki area apartemen yang asing baginya. Sementara Lisa bersikap seolah dia telah sering sekali datang ke sini. Lisa yang sudah tidak sabar untuk menghabiskan hari yang panas bersama Devan sedikit pun tidak menyadari jika sejak tadi ada seseorang yang mengawasi. Jaiden bahkan melihat dengan jelas ketika Lisa memasuki salah satu unit apartemen di sana. Dek. Jantung Jaiden rasanya ingin terlepas saat itu juga, dia lihat jelas tangan seorang pria yang menarik Lisa untuk masuk ke dalam sana. Astaga! Apa-apaan ini? Gumamnya dengan nafas yang sudah terengah, merasa sangat terkejut dengan apa di hadapan. Sementara di dalam apartemen Devan sana, dia langsung menyerang Lisa bahkan saat mereka masih berada di balik pintu apartemen. Devan menolbek gaun Lisa dan meniti garangnya dari arah belakang. Ah Dev! Pekik Lisa merasakan kenikmatan yang tak terkira. Apa semalam Jaiden meniti entuhmu? Tanya Devan di antara hand 4 kan yang dia berikan. Dia bertanya seperti itu karena melihat tanda merah pundak Lisa yang jelas bukan dia pelakunya. Apa pria lain yang melakukannya? Tanya Devan lagi, karena Lisa tidak menjawab pertanyaannya dan sibuk sendiri menti gasah. Ah Dev, bisakah nanti saja kita bicara? Aku sangat menggilai S3 entuh 4N-mu. Jaiden dan yang lainnya tak ada yang bisa menandingi, goda Lisa, dia memang pandai sekali bersilat lidah. Dan mendengar jawaban wanita tersebut Devan pun semakin ku-4T memempat diri, sampai menimbulkan su-4 rapercin 4an yang begitu jelas. Lisa yang bertigatar brutal tanpa sengaja menekan sebuah tombol di pintu tersebut, tombol mikrofon untuk berbicara pada tamu yang akan datang di luar sana. Suaranya terdengar begitu jelas oleh Jaiden di luar sana. Pria itu kini hanya mampu mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Seseorang yang selama ini begitu dia kagumi, begitu dia sanjung, namun ternyata hanyalah seorang jalang. Dan bodohnya, Jaiden selalu percaya tiap kali Lisa menjelek-jelekkan Jeannie, sampai Jaiden pun menilai Jeannie sebagai wanita yang tidak benar. Ternyata kamu adalah jalang yang sesungguhnya. Batin Jaiden. Amarahnya pada Lisa memang tak terbendung, tapi rasa penyesalan atas Jeannie lebih menguasai hatinya. Devan, oh ini sangat nikem 4T Dev. Pekik. Lisa, tu 6 U-nya kini telah bertiga tar hebat mer 4 sakan sur 9 A dunia.